Sebentar. Sampean jualan air ketangkap. Sampean jualan air ketangkap. Iya. Sudah di Kowloon Bay belum? Ini tanggal 25. Heeh. Terus, lah kok sampean mani cekelono iki? Ben enek suarane. Sampean jualan air. Iya. Ketangkep di mana? Daerah mana? Victoria Park. Di Victoria Park. Di foto jebret-jebret. Iya, Ada buktinya semua. Sak banyu-banyune di ada. suruh ke Kowloon Bay. Ke Kowloon Bay tanggal 25. Ini ada ini enggak? Ada jalan keluar enggak? Naik banding itu atau apa? Kenapa naik banding? Ya udah jalanin. Enggak, maksudnya saya nggak mau di blacklist karena saya nggak siap. Katanya ini kan saya riu kontrak kemarin itu S10 itu bisa kemungkinan bisa turun, bisa enggak. Nah, saya itu ini kan tanggal 25 itu ke Kowloon Bay untuk yang kemarin itu pertama saya ketangkap itu bulan 6 akhir bulan 6. Itu saya kan nggak paham tulisan bahasa Inggris sama bahasa Kantonis. Saya kasih sama majikan, sama agent. Saya nggak tahu apa maksudnya itu, tapi mereka nggak ngomong sama saya atau suruh apa gitu kan nggak paham. Terus Sebentar. Soalnya dia kasus kriminal. Iya, terus. jangan difoto mis aku mis. Foto apa? Siapa? Jangan yang foto kamu? dikasih lihat aku. Yang lihat kamu siapa? Ini sendiri. Yang lihat kamu itu siapa? Kan kamu yang terkenal loh. Nggak pengen Yang aku. kamu terkenal saingan sama aku. Gimana? Nggak pengen ketemu, nggak pengen terkenal, nggak pengen dilihat orang. Oke. The personal collection is by staff is the Itu loh Mbak Yuni yang kelihatan terkenal kalau yang Iya, maksudnya dari sana ya dengan nanti diviralin aku nggak mau. Iya, Iya, kan? iya. Di Facebook itu nggak ada. Ya kan Mbak Yuni nanti izin dulu mau Di YouTube diviral juga atau ada. enggak dia Mbak Yuni. Lah kalau viral enggaknya kan bukan saya yang viralin. Kalian Iya. sendiri, tapi kan muka saya bukan mukamu. Iya. Itu hanya waktu itu disuruh telepon maksudnya. Aku kemarin waktu mau extend visa ditelepon sama pihak imigrasi. Kenapa kamu nggak telepon saya? Ya saya nggak tahu karena saya tulisan bahasa Inggris dan bahasa Kantonis mana mungkin saya paham banget. Oke. Mereka harus mengumpulkan datamu di mana kamu ketahuan di Victoria Park Iya. dan kamu suruh telepon. Oke. Dan karena kamu nggak telepon maka Saya kan nggak paham, suruh apa saya kan nggak tahu itu tulisan itu apa. apakah kamu kasih tahu agenmu? Saya kasih tahu. Terus agenmu bilang apa? Ya dia ini mah nggak suruh apa katanya. Saya nggak tahu ya. Sama maksudnya saya justru makanya saya kasih ke agent, saya ke majikan. Saya nanya ini suruh apa gitu. Saya kan nggak paham. Mereka nggak nyuruh apa ini nggak masalah gitu katanya. Markona ini masalah, kau bilang nggak masalah sih? Ya makanya dia maksudnya itu masalahnya bagaimana? Saya nggak suruh apa mereka nggak mau tahu gitu. Terus agent saya malah marah-marah ke saya. Terus majikan katanya ya kita tunggu aja bagaimana berita selanjutnya kayak gitu. Hingga sampai akhirnya kemarin saya disuruh ditelepon sama pihak imigrasi. Kenapa kamu nggak telepon saya? Ya saya jawab saya nggak tahu karena saya nggak bisa baca, nggak paham bagaimana ngomong apa yang terjadi saya nggak tahu. Kenapa kamu nggak nanya aku dari awal, Cinta? Ya sekarang nggak kenal Mbak Yuni, makanya saya kenal itu baru kesini. Oh, karena sampean nggak kenal aku, Mak? Iya. Oh, oke. Makanya saya langsung kesini. Salah saya berarti. Oke. Di sini mengatakan bahwa dia akan meminta data-datamu karena kamu access on your correction should be addressed to. Karena kamu melakukan kesalahan di venue Victoria Park in charge dan kamu disuruh telepon ke nomor 2890 4355 untuk menanyakan tentang data-datamu itu ada apa, kenapa, bagaimana, seperti apa. Jadi dari pihak ini menanyakan persetujuan kamu dan mereka kebanyakan akan nanyain kenapa kamu jualan apa gitu. Dan kesalahan itu akan semakin berat saat kamu tidak melapor. Di Hong Kong sini adalah ya makanya saya tuh nggak tahu. Siapa yang nggak takut anjing? Takut anjing siapa yang nggak takut anjing? Ini jaga orang tua. semua. Tapi jaga orang tua. Cikume ya, nak? Oh, malah enak itu besar semua malah enak loh. Cuman anjing dok kecil-kecil. 無老人家冇小朋友，全部大人嚟。佢唔要啊，佢要有嘢做啊，佢大千幾唔要。 6個人喎，你係咪要做嘢啊？做啊！
6 orang dewasa sama anjing 2. Muda, di bawah sana. Oke, Om Yu. Anjing ulo ya kan. Berarti sama ini kriminal loh, Mbak. Sampai kalian kapan ini ditangkap ya? Bulan 6 akhir. Akhir bulan 6. Sampai kenal aku mulai kapan? Baru bulan 9. Saya Mbak, jangan nanya. Baru bulan 9 kenal Iya. aku. Baru Itu karena saya itu anak yang kejegur kali itu loh yang saya itu baru itu kamu lihat Uni TKW Hongkong itu viral banget kan. Nah, itu baru saya mbaknya yang itu loh yang katanya dikasih lihat dikasih lihat burungnya majikan itu. Nah, itu kan anak yang beli air jualan air itu baru saya kenal itu. Nah, kesempatan hari ini karena kemarin saya ditelepon sama pihak imigrasi. Katanya saya, kenapa nggak mau telepon saya? Terus akhirnya saya langsung extend visa, langsung saya datang ke sini. Bagaimana cara untuk mengeluarkan masalah ini? Gitu. Oke, sebenarnya ini masalahnya gampang. Sampean persulit diri sampean sendiri karena Ya, sampean nggak tidak paham. bukan sebentar. Bukan salahmu. Kenapa sih kita menjadi salah kalau kita informasi tidak tahu? Kenapa aku selalu bilang sama kalian, jangan selalu liatin video-video yang gosip-gosip aja. Ayo kita sekarang sama-sama belajar. Di sini bukan salahmu, karena di sini tidak ada bahasa Indonesia dan kamu seharusnya datang ke KJRI. Oke, nggak kenal aku, tapi kan kamu bisa datang ke KJRI, sayang. Ya saya nanyanya ke majikan dulu, dan nanya ke agent, mereka bilang nggak ada apa-apa, nggak masalah apa-apa. Cuma kamu nanti dikasih info sama pihak imigrasi. Nanti kalau udah ada info kamu ke jalan gitu. Cuma saya nggak tahu apa-apa. Gimana cara prosesnya, bagaimana jalan saya nggak tahu. Oke, begini. Sekarang Semua sudah sudah terjadi. terlanjur. Semua sudah terlanjur terjadi, nggak ada masalah. Iya. Dan sekarang sampean harus ngikutin proses. Sebenarnya Iya. nggak perlu banding. Dan apakah visamu bisa turun? Bisa, nggak ada masalah. Jadi kamu tetap ikutin peraturan yang ada di Kowloon Bay. Kemungkinan besar kamu disuruh bawa uang 500 sampai 1.000. Ya, 500 Saya sampai udah 1.000. dikasih tahu. Bawa 1.000. Di situ sampean harus sidik jari. Di mana sampean cuman ikut proses saja. Apakah ini masalah besar, Mas Yuni? Bisa dibilang besar, bisa dibilang kecil. Tergantung dari hati kamu. Jadi kamu selalu berpikir bahwa oke, banyak anak kok yang kasus seperti itu dan Enggak, aku banyak takut banget, Mbak dan Yuni. nggak apa-apa. Saya rasa kamu mengakuin kesalahan, cepat selesai. Kenapa? Kalau kamu nggak ngaku, sementara ini kamu sudah menghindar. Ini kamu udah dari bulan 7 ya? Iya. Bulan 7, 8, 9, 10. Baru sekarang repot 4 bulan. Seharusnya kamu udah hampir selesai nih. Seandainya Saya kamu nggak tahu apa-apa masalah ini. Saya udah nanya ke agent sama majikan karena itu bahasa Kantonis, bahasa Cina kan majikan pasti tahu. Bahasa Inggris tidak-tidaknya mereka tahu, agent sama majikan pasti tahu ya. Tapi saya nggak tahu itu suruh apa, apakah saya harus lapor ke KJRI, harus apa, gimana. Saya nggak tahu apa-apa karena saya nggak paham itu apa maksudnya. Saya memang mengakui ketangkap. Saya gitu kan, botolnya 7 botol kan. Itu maksudnya masih ada 7 botol itu airnya yang saya bawa itu. Nah itu ya yang harganya 6 saya jual 8, yang dari harganya yang maksudnya belinya 8 saya jual 10, kadang 11 gitu kan. Nah itu yang menjadi permasalahannya. Saya pas transaksi sama anak. kamu ambil uangnya. Iya. Itu Soalnya kenapa? waktu kamu ngasih-ngasihkan nggak akan ada masalah. Kalau pas nerima uang, kenapa saya selalu Itu bilang memang pas udah. nerima? Saya kan nggak tahu kalau itu Intel. Saya nggak tahu sama sekali. Dia berdua bergandeng, maksudnya berdempet-dempetan. Saya nggak tahu kalau itu Intel. Ya saya memang udah biasanya memang begitu ya. Saya nggak tahu benar sama sekali kalau itu Intel. Lah terus pas saya transaksi ya itu. Ya langsung difoto, jegrek di belakang langsung. Ini sampean yang nyata-nyata jualan. Iya. Itu anakku yang nggak jualan. Pasti sampean dengar kasusnya. Tidak Iya. jualan. Dia itu beliin air di Ya, itu ya, 7-Eleven. Itu aja kasus. Tapi nggak usah takut. Ya, ikutin aja perkembangan. Kalau visanya masih tetap Bisa keluar, nggak ada masalah dengan visanya. Kalau Hai. kalau saya soal dikeluarin di Hong Kong itu Nggak mungkin dikeluarin kamu. Nggak mungkin dikeluarin, nggak usah takut. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Kamu tetap bisa diproses itu. enggak, maksudnya habis finish kontrak bisa langsung enggak di blacklist kan? Tapi kamu nggak boleh ganti majikan. Oke toh, lihat gitu.
Aduh. bisa kerja. Mau bakal pemain ke? Pikir diri coba. Kalau ya nanti kalau majikan cari yang lain gimana? Ini kayak mau Doa aja, pemain. doa. Banyak doa istighfar deh. Jangan takut. Aku di sini udah dari tahun 2001 sampai sekarang cuma gara-gara butuh uang itu gue ya jualan itu. Semua butuh Bang. Daripada saya hutang uang di bank. Harus bersyukurnya ya tuh. One twice, one twice. Tiap minggu bersyukur. Tiap minggu libur, tiap tanggal merah libur. Saya lagi butuh uang waktu itu di Mbak Yuni. Lagi butuh uang banget karena saya nggak mau hutang uang di bank. Saya nggak mungkin diizinin utang-utang sama uang sama teman-teman atau majikan. Saya nggak pernah selama ini saya dari 2001 ke sini sampai sekarang nggak pernah. Ini gara-gara butuh uang aja saya ikut jualan. Bulan 7 akhir Mbak Yuni, bukan bulan 6 akhir. Dari bulan 7 akhir itu ketangkap. Dari bulan 7 akhir, 7, Iya. 8, 9, 10 Mbak. Iya. Saya tahu itu. Bulan. Karena Iya. mereka kan prosesnya 3 bulan ke 6 bulan. Saya tahu, tapi seandainya kalau saya salah paham itu surat, ya mungkin aku nggak mungkin diam, Mbak. Karena saya udah tahu peraturan Hong Kong. Itu karena terpaksa saya jualan air itu. Karena saya membutuhkan uang, tapi ternyata nasib lagi nggak berpihak. Sama-sama ya. Iya. Ini yang sama nyata-nyata jualan. Anak yang nggak jualan, saya kasih tahu sama anak yang nggak jualan, Iya, itu saya- pun Itu saya dengar itu lah waktu ya itu. ketangkep loh. Nggak masalah. Sekarang kita cari solusinya. Dek kalau di sana, samain intinya majikanmu baik nggak ini? Ya alhamdulillah sih ya baik, tapi kadang-kadang sih neneknya itu kalau ngomong ya merepet sih seperti kereta api. Tapi sebenarnya saya kalau finish kontrak ini mau cari majikan, tapi kalau memang Mbak Yuni harus Jangan cari majikan. Tetap renew sama itu. Kalau kamu masih butuh uang di Hong Kong, tetap di situ. Ya nanti kalau majikan yang nggak mau gimana Mbak Yuni? Nggak bisa. Kalau majikan yang nggak mau nggak bisa. Makanya baik-baikin di situ. Wis resiko. Itu udah resiko. Jadi itu resikonya. Lah, keinginan saya kan sampai lama Mbak Yuni. Ya karena kesalahan itu sayang. Sekali lagi kan saya selalu bilang jangan pernah melakukan kesalahan di mana akhirnya masih keinginan lama. Karena Ini semua sudah terlanjur. Seandainya itu bisa naik banding nggak loh seandainya banding kemana? cari? Kamu salah loh. Kamu jualan loh. Iya. Kamu salah loh. Kamu mau banding kemana? Dan sekali lagi, kamu mau banding gimana? Lawang kamu disuruh nelpon nggak tahu satu. Kedua, kamu mau banding kemana? Intinya gini, nggak apa-apa, ikhlas saja. Tuhan punya rencana atas kehidupanmu. Ya namanya orang ditegur lebih awal lebih baik daripada kamu dapat uang muspro nggak gunanya. Ini adalah teguran dari Tuhan. Nggak apa-apa lo wes bene, nggak apa-apa dilakoni. Saya tahu kebutuhan kamu masih banyak dan ingat aku selalu bilang ini sudah kasus kriminal di mana di Hong Kong jual beli di luar bisa ditangkap. Saya sudah wanti-wanti itu, tapi saya tidak menyalahkan karena sama juga baru kenal saya kepepet duit. Sekarang sama cerita sama aku kepepet duit. Apa nggak mepetan visamu? Lebih penting uang atau visa sekarang? Ya karena kalau soal visa sekarang kan baru di ini ya. Waktu saya butuh uang itu kan bulan-bulan itu makanya saya ikut jualan itu. Makanya saya kalau seandainya ya pokoknya saya nggak berpikir sebegitu panjangnya. Karena saya lagi butuh uang, saya nggak bisa pinjam sana kemari atau di bank saya nggak pernah berani. Kalau pinjam di bank ya takutnya nanti di intermini ketahuan majikan kayak gitu. Memang saya nggak pernah mau. Cuma kalau di jualan itu pikiran saya ya cuma jualan air doang gitu, pikiranku kayak gitu. Tapi akibatnya fatal kan saya selalu Iya. bilang. Bukan masalah uangnya mbak, itu nyawa kita yang akan kehilangan. Iya, Kamu aku bisa nyesel dapat uang dari mana? banget. Aku nyesel banget. Aku udah taubat nasuha, apa yang terjadi makanya Wih, saya minta nomornya Desi, Wi. Suruh Desi. makanya WhatsApp saya aku, seandainya ada bisa majikan. dinaik banding aku berani bayar. Desi, Ya Allah. suruh WhatsApp aku sekarang. Ada majikan. Sekarang aku bisa Oke, punya oke. uang, aku kerja bisa punya uang, tapi waktu itu bener-bener saya butuh uang banget, Mbak Yuni. Ngerti sayang, ngerti. Saya ngerti, saya paham. Tapi masalahnya imigrasi tidak akan paham. Imigrasi tidak akan paham kamu. Ya saya sekarang Karena ini udah sadar. negara orang di mana saya tahu kita Saya kesini sadar. tuh butuh uang itu saya tahu, saya paham sekali, saya ngerti sekali. Tapi masalahnya ini adalah negara orang di mana adalah peraturan. Saya sangat paham. Tapi masalahnya negara ini
akan semakin berantakan kalau ada orang-orang yang jualan tidak ditangkap. Nah, sing apa sih ku? Wong sing jualan bertahun-tahun gak ketangkep, sampean sing Iya. baru jualan ditangkap. Iya, Berarti ini satu bulan. teguran, Baru ini 1 teguran. bulan aku. Ini teguran dari Tuhan. Baru 1 bulan aku kerja, baru Tuhan jualan. tidak mengizinkan kamu. Iya, capek-capek. Betul. Aku bener-bener nyesel, aku sih bener-bener seandainya bisa bayar dengan uang saya akan bayar. Padahal kamu butuh uang. Paham nggak maksudnya? Makanya Dulunya iya, sekarang enggak. ngerti? Karena dulunya kamu butuh, makanya pikiranmu sumpek, mepet, mikirmu yang aneh-aneh. Berpikir bahwa jualan akan aman-aman saja. Tapi kan apes gak ada dalam kalender, Mbak. Iya. Bener nggak? Semuanya terlanjur sudah menjadi bubur. Dan sekarang sudah menjadi bubur, kita ada konsekuensinya. Apa yang kita lakukan nggak bisa kita bilang, oh ya udah selesai, maaf lo tak kasih uang tak bayar. Bukan itu. Bukan itu. Aku udah insaf. Saat itu juga semua apa yang aku punya langsung aku berikan sama orang yang di sekeliling saya. Apa yang saya ada. Ya, karena mungkin ada juga teguran dari Tuhan. Jadi, mas Iya. gak apa-apa, sudah terjadi. Sekarang, gimana kelanjutannya ke depannya adalah satu. Datang ke Kalun B tanggal 25, ikuti prosesnya. Dan konsekuensinya, kamu nggak bisa cari majikan baru. Kamu hanya bisa bekerja dengan dia. Walaupun finish kontrak. Ya, Nanti kalau seandainya majikan nggak mau, aku harus Iya. pulang. pulang Indonesia. Nggak bisa balik ke sini lagi. Untuk sementara ini, kasus yang saya tangani tidak bisa. Karena umur saya juga udah nggak memungkinkan kalau untuk datang ke beberapa tahun kemudian. Sampai nomor berapa sih? Sekarang 47. 47. Sampean percaya nggak? Mbak yang di Amerika itu umur 46 ke Amerika. Jadi sampean terlalu tidak percaya dengan Tuhan. Enggak, maksudnya saya itu kalau untuk menangguh berapa tahun istirahat di rumah nanti Aku aja 50 ada bisa. masih masuk dong. ya kalau nggak ada masalah nggak ada apa-apa Mbak, ini kan ada Bukan, masalah. gini loh, Mbak, karena ada masalah itu Tuhan punya rencana lebih indah atas hidupmu. Jangan bilang karena ada masalah terus hidupmu gelap gitu loh, Mbak. Paham nggak maksudku? Iya, itu yang saya kurang yakin. Lah, kalau sampean sendiri nggak yakin terus gimana saya Enggak, yakin? maksud saya itu rencana karena saya nggak punya suami, ya di rumah nggak punya anak sudah nikah, saya hidup seorang diri. Ya ada ibu sih, tapi maksudnya ibu saya itu kalau saya ada ya ada, kalau nggak mereka ikut kakak-kakakku gitu. Tapi maksudku itu aku punya rencana itu di Hong Kong tuh udah waktu yang lama, sehingga apa yang ku cita-citakan itu dapat menjadi kenyataan. Ingin membahagiakan orang tua, dan saya sebelum kesini tahun 2019 itu udah daftar haji. Jadi saya nggak pengen pulang sebelum waktunya. Saya apa yang kuharapkan itu jadi kenyataan. Nah, ini yang aku takut ya, yang aku takutkan majikan nggak mau untuk renew kontrak yang akan datang. Satu, kalau seandainya majikan nggak mau renew kontrak yang akan datang, bagaimana saya harus menghadapi semua ini? Sedangkan saya itu ya pokoknya pikiran saya itu hanya kerja, hanya pikiran kerja di sini untuk jangka waktu yang lama. Cuma itu aja, nggak ada yang lain. Sebentar, Mbak. Saya nanya sama kamu. Iya. Manusia berhak berencana. Iya. Tapi semua punya Tuhan. Iya. Memang Memang boleh iya. merencanakan semuanya. Kita tidak tahu besok terjadi apa sama kita. Kenapa sampean mau mikirnya ke Portland? Kenapa sampean mikirnya ke Gatton? Ya karena saya ya satu-satunya harapan saya itu masih bisa bekerja di Hong Kong dengan baik dan benar hingga sampai dengan waktu yang Dan ditentukan. sampean harus tahu ada konsekuensinya. Dan sampean melakukan kesalahan di negeri orang. Saya tahu sampean Sama punya dia sudah- cita-cita. Tapi sampean harus tahu ini negara orang. Enak aja kamu jualan. Aku bisa bilang seperti itu. Dan sekarang enak aja kamu bilang punya cita-cita. Cuman kamu yang punya cita-cita. Bagaimana dengan yang lain? Kalau semua orang diizinkan seperti kamu, berapa ratus orang akan jualan? Itu maksud saya. Dan sekarang sudah terjadi. Kita nggak usah membahas yang kemarin dan bahas ke depan aja. Satu, cita-cita kita bisa punya harapan, tapi Tuhan yang ngasih jalan. Iya. Kita hari ini mentok di sini, Tuhan kasih jalan lain. Kenapa sampean tidak yakin dengan Tuhan kasih rencana yang lebih indah atas hidupmu? Iya Mungkin sih. tiba-tiba Tuhan kirimkan Iya seperti uang. Farel. Maka dari itu, kenapa kamu tidak berpikir bahwa mukjizat itu nyata? Kenapa kamu berpikir bahwa babu terus dapat uang, baru ntar bisa membagikan? Enggak juga loh, Mbak. Ada orang pulang Indonesia tiba-tiba dapat rezeki nomplok.
Kenapa sampean nggak percaya dengan mujizat Tuhan? Iya memang Paham nggak? Dari sini aku keselnya sampai memprediksi Tuhan bahwa Tuhan kalau aku kerja aku akan dapat seperti ini, seperti itu, seperti ini. Tuhan kalau aku nggak kerja maka aku nggak dapatkan ini, nggak dapatkan itu. Sepertinya kamu yang sedang mengatur Tuhan, sayang. Paham nggak? Bukan itu, cuma Bukan. aku cara rencana Sebentar, manusia. Bukan. Maka dari itu losno pikiranmu, tenangno jiwamu. Hitungannya manusia 1 tambah 1 itu 2. Hitungannya Tuhan 1 tambah 1 bisa 1 miliar. Karena mukjizat itu nyata. Jangan memerintah Tuhan lek ngene iki ngene Tuhan. Aku iki sampean tahun ngarep ngene Tuhan. Lah kuwi jenenge ngongkon Tuhan. Tapi kamu kerja, ibadah, sedekah, nglakoni amal, perkara Tuhan yang kayak dalan yo monggo. Paham gak maksudku? Oke. Sampeyan iki sekarang punya rencana untuk Tuhan iki lho, aku iki kerja sakmene aku iki bakal ngene-ngene lho Tuhan. Jadi sampeyan iki ngomong mbek Tuhan. Jadi kamu stres, iso sampean gendeng. Lah gendeng kok Enggak tinggal sih. depresi. Enggak sebegitunya. Maka dari itu aku udah bilang sama sampean, oke nggak bisa. Stop. Tuhan punya rencana lain. Wah, hatimu lek gamblang. Aku gak iso kerja Jadi aku udah maksudnya itu saya hati itu sudah saya persiapkan, maksudnya mempersiapkan apabila majikan tidak mau renew kontrak, saya harus pulang ke Indonesia. Betul. Mau nggak mau, kan itu tidak-tidaknya keluarga di rumah kan harus tahu gitu loh apa yang akan terjadi kemudian hari gitu. Sekali lagi itu hak sampean memberitahu keluargamu atau Mm-mm, tidak. Tapi jadi- saya selalu bilang bahwa Tuhan punya rencana Ya, atas hidup kita. iya. Dan lost no. Seandainya Iya. majikan nggak mau renew, nggak apa-apa. Iya, Rezeki masih banyak di tempat lain. iya, Sampean mungkin belum dapat, tapi yakinlah ya. kita punya rencana. Tuhan punya Iya rencana. benar, atas saya hidupmu. benar. Ini adalah suatu yang berat buat saya. Emang suatu yang berat buat saya terima karena memang rencana saya kan, ya memang saya punya rencana, tapi Tuhan yang menentukan dan Betul. semua itu adalah atas kesalahan saya sendiri. Betul. Jadi Iya. setiap kesalahan itu ada konsekuensinya. Masih ingat satu mbaknya yang kehilangan payudaranya? Dia sudah bilang, mungkin saya nggak punya anak atau apa. Ternyatanya dia punya anak 2, suaminya setia. Padahal dia berpikir, aku lagi kehilangan payudaraku, suamiku pasti cari orang lain dan aku nggak punya anak. Tapi suaminya mendukung dia. Begitu juga saat inilah keluargamu itu perlu mendukung kamu. Ya Paham memang nggak saat maksudku? ini benar-benar saya terpukul banget karena perbuatan saya sendiri. Ingat mbak, rezeki tidak akan pernah turun saat hati kamu tidak tenang. Ingat, aku selalu percaya bahwa Tuhan itu punya rencana atas setiap kejadian. Jadi rezeki itu podo kalau helikopter ate meduk, lek atimu jek bosok, atimu ndek kene jek okeh nanai, atimu masih ada kebencian, penyesalan, getun gak mari-mari. Piye lek helikopter meduk? Wong tempatnya becek, tempatnya kotor. Jadi losno, tenangno, lakoni ibadah, semakin tekun jaluk ndek sing kuwasa wis. Berarti nek iki landasane iki ben resik, pesawat teko, rezeki teko. Kan penak to langsung bleng. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk saya maksudnya. Ya itu Paham nggak? yang saya yang saya kenapa harus saya datang ke sini supaya saya tahu jalan sekuensinya. Kalau memang ini kan baru renew kontrak kemarin, extend bisa kemarin itu di support karo majikan. Itu kalau memang bisa turun bisa, alhamdulillah Mbak Yuni sudah mengasih Bisa tahu turun. bisa turun. Bisa. Tapi kalau soal renew kontrak ya itu terserah majikan. Kalau majikan bisa merenew saya bisa, tapi kalau enggak ya berarti enggak. Gini. Kalau auramu positif, Nah, orang melihat kamu senang. Iya. Tapi kalau auramu negatif, Mbak kursinya Mbak. Kalau auramu negatif, lihat kamu aja nggak ngeh Mbak. Jadi mulai saat ini sampean harus ngomong pada dirimu, majikan aku pasti renew. Saya masih butuh uang karena saya mau menghajikan ibu saya mau berangkat haji. Setelah saya dapat uang ini, tugas saya selesai. Jadi kasih aura di dirimu itu yang bagus, jangan kasih aura yang jelek. Yo aku wis ngene iki kasus kriminal iki aku wis mesti mulai majikan gak iro renew. Tahu nggak? Setiap pikiranmu keluar dari mulut itu doa. enggak soal dia mau atau enggak mau. Dia mau apa enggak mau, karena saya juga sekarang alhamdulillah saya didukung sama majikan ya. Bagus, Didukung sama majikan. Tapi kalau soal
nanti renew atau enggak renew, saya kan nggak tahu apa yang Renew tidak renew, saya seorang majikan. Saya mau renew sama tidak renew sama pembantu, kan tergantung dari dianya. Kalau dia auranya nesu-nesuan, ya gak mungkin tak renew lah mbak. Iya. Tapi lek auranya kena masalah, jadi tenang, malah semakin bersih, semakin happy, iya Iya. tetap tak renew loh. Iya. Jadi sekali lagi aura itu dari sampean. sekarang ini kan seandainya kemarin kan memang saya Ketakutan. ketakutan ya iya, terus emang saya itu seolah-olah itu kalau seandainya bisa cari majikan yang lain, dia pengen cari majikan ganti gitu loh. Saya soal masak, kerja, ngomong itu alhamdulillah saya bisa karena pengalaman udah lama ya. Itu kemungkinan saya bisa cari majikan yang kayaknya lebih baik gitu. Tapi kalau memang udah seharusnya begini, maka ya saya harus berubah sikap saya yang sebelumnya tidak baik ya, insya Allah lebih baik lagi ke depannya gitu. Nah. Karena saya mau nggak mau harus Di sana. di sana. Jadi sekali lagi saya selalu pesan, kalau kalian melakukan kesalahan, kriminal, jangan berharap cari majikan lagi. Ya udah, dari situ aja. Kalau majikan yang tidak bisa berubah, kamu yang harus berubah. Iya. Kamu yang harus ngalah. Iya, Paham? sekarang saya paham. Makanya kemarin itu saya ya pokoknya intinya saya kalau kalau saya benar, dia bagi dia nggak benar. Jadi saya kadang-kadang ya ngotot bahwa ini Nggak kan boleh. Sekarang nggak saya Sekarang- nonton lagi. Lebih baik ngalah. Dan setelah minta dari Kalon B kamu datang ke sini, aku lihat kertas kuningnya apa saja yang didata. Karena agentmu, sekali lagi agentmu tidak tanggung jawab juga. Iya. Majikanmu, nanti saya Saya pindah tidak ke sini bisa nggak? masalah pindah itu lain kali aja. Kita Oh. berpikir untuk kasusmu aja. Iya. Karena sekali lagi kalian ikut saya atau tidak itu bagi saya sama aja. Jadi Iya. saya akan tetap membantu kalian selagi saya mampu. Jadi Iya. setelah kamu kasus, karena itu akan disidang diputuskan di Satin. Itu perjalanannya masih Satin lama. apa kolom B? Kalun B itu sidik, Oh, sidang, sidik. sidang. Oh. Tapi pemutusan sidang di Satin. Oh, gitu. Paham? Berapa lama sidang? Seharusnya dari kemarin sampai karena ini mungkin dari 3 bulan ke 6 bulan sampai ke 1 tahun. Jadi kamu nggak ngaku banding. Nggak tahu saya ke soal banding itu saya nggak Nggak tahu. pernah dengerin saya ngomong. Iya. Kalau kamu banding, kasusmu nggak akan selesai. Tapi kalau kamu mengakui iya saya salah, selesai, itu malah cepat. Oke. Paham nggak? Sekarang pertanyaannya, kamu mau banding nggak? Enggak. Nah lah, wes ya, Wis. udah paham. Iya. Betul. Makasih. Lego. Ya karena saya ketakutan Mbak Yuni. Mbak Yuni. Saya ketakutan Sekali lagi bener-bener. kalian saya. takut tidak ada yang bisa membantu kalian karena agentmu aja nggak peduli sama kamu malah dimarahin. Tua, agent langsung. sultan, agent kopla. Iya. Itu gara-gara apa? Saya pindah agent kan. Dapat uang servis 2.000 itu. Saya pindah ke situ. Iya, Ya karena pindah iyalah, majikan. kamu udah dapat 2.000 ya agentmu nggak peduli lah. Enggak lah. Wajar lah. Enggak, maksudnya itu masuk agensi itu langsung Dapat cari 2.000. cari majikan dapat 2.000 itu. Lah ya makanya kan mereka sekarang nggak ngelayanin kamu karena mereka merasa bahwa komisinya udah dikasihkan kamu. Sementara masalahnya ke dia, uangnya nggak ke aku yang dapat. Ya maksud saya kenapa dia nggak sama sekali ini kamu ke sana ke telepon kayak atau apa gitu kayak Kan dia kamu sudah dapat paham. komisi 2.000. Ya bukan soal itu komisi Lah ya memang 2.000. soal itu. Ya memang soal itu. Soal apa? Lah soal komisi 2.000. Lah kan kamu udah dapat. Enggak, yang maksud saya itu yang dapat Gini loh, surat itu loh. Dapat surat Gini loh, dari tak kasih tahu. Banyak agent ngasih promosi, dia dapat komisi. Bener tidak? Dari 1.000 sampai 5.000. Tapi giliran ada masalah agentmu keluar nggak? Iya. Karena mereka sudah merasa sudah membayar kamu. Apapun yang terjadi sama kamu itu hak kamu, masalah kamu, bukan urusan sama saya. Halo, aku udah kasih kamu 2.000. Dan aku gak itu apa-apa untuk jajan dok loh kayak aku. Ya nanti Mbak, insya Allah kalau dengan cara ini seperti ini ya, saya kan ibaratnya baru nanya-nanya. Nanti kalau semuanya sudah saya menyadari bahwa saya itu memang salah. Memang langsung sesaat itu juga aku udah nangis pol-polan. Udah nangis pol-polan, tapi semuanya sudah Bukan nangis terlanjur. percuma. Sekarang kita jalanin. Iya. Tanggal 25 sidak selesai sampai berapa bulan. Kamu tiap bulan akan datang ke Kowloon Bay. Iya. Karena satu kasus beda. Setiap bulan kamu datang, ada yang tidak perlu datang langsung sidang. Jadi aku tidak tahu yang mana satu kamu. Iya. Intinya kamu sekarang legowo, nerimo, Nerima. dan ojo ngotot-ototan Iya. majikan. Iya.
cutik majikan mencela sak walang-walang. Iya, iya. Ngerti nggak? Iya, aku tahu. Sekarang Ya, aku sadar. Weh. Sekarang aku udah Artinya lega. dituruno, artinya Iya. egonya jangan ditinggino, Iya. dituruno lagi. Iya. Aku dulu sombong banget. Masa ngenteni sikile ceklek baru sadar. Sebenarnya kalau Tuhan ngomong, Yun kowe aja sombong-sombong, kelek sombong sikilmu tak ceklek loh. Mungkin aku nggak sombong, Mbak, karena aku nggak tahu. Karena apes nggak ada dalam kalender. Iya. Baru sikilku ceklek, aku baru tobat. Lah ya telat. Paham ya maksudku? Masa sama ditegur Tuhan, berarti dilebokno penjara baru sok tobat. Paham nggak maksudku? Jangan sampai. Karena ini pelajaran buat yang lainnya, jangan sampai jualan, jangan sampai transaksi. Aku sampai kesel nih ngomong. Jadi aku akan tetap ngomong seperti itu. Ojo njupuk barange wong. Sama sekali. Kalau itu enggak. Ya, kita Ya nggak cuma tahu itu apes ya, nggak ya ada bukan dalam kalender. bukan cuma ya, itu memang sudah terjadi. Saya di sini udah berapa tahun, puluhan tahun bahkan. Saya padahal jual beli itu nggak boleh, dilarang sama negara. Ya, Ya, itulah. Tahu sebenarnya. Terus saya ini salah setan apa kuntilanak apa siapa? Salah apa Otak, lagi? otak. Ya otakmu berarti ya wes. Untuk gak beli kuntilanak parah nih gini. Otak saya memang Lagi miring. lagi butuh uang, Mbak. Karena lagi memang butuh Ingat uang Mbak, itu. uang itu membutakan segalanya tuh, tapi bukan berarti nyawamu yang harus ditaruh di meja, cinta. Bulet ya diomongi wes wes kok. Iya, emang semuanya sudah terlanjur, Cece. Saya udah sadar. Ya kan jauh ejenmu ngejeng gak jawab 2000. Saya sekarang udah benar-benar sadar. Bisa senyum sekarang. Alhamdulillah. Mes keluar dulu boleh nggak ya? Jangan. Karena majikan mau kamu. karena